Ini adalah Samsung M54 dan Xiaomi 13T. Kedua HP ini sangat cocok untuk dikomparasikan karena dibanderol dengan harga yang sama saat launching, yaitu 6,5 juta rupiah. Nah, apakah dengan harga yang sama, kedua HP ini juga punya spek yang sama pula? Kalau beda, seperti apa sensasi perbedaannya dalam aktivitas sehari-hari? Yuk saya saksikan terus pengalaman saya selama beberapa hari bersama kedua HP ini. Yang pertama, mengenai tampilan bodi, saya lebih suka pegang Samsung M54 karena bodinya lebih tipis dan ringan. Apalagi ada sambungan antara ujung layar dan frame yang dibuat melengkung, sehingga feel-nya seperti megang HP curving atau lengkung. Sementara Xiaomi 13T terasa lebih kokoh dan berisi, bukan kaleng-kaleng. Desainnya belakangnya baik corak back cover maupun tempat kamera terlihat lebih superior dengan logo Leica. Kemudian yang kedua, mengenai kualitas layar, Samsung M54 sama-sama menggunakan layar AMOLED yang kaya warna dan support always on display. Namun tidak dibekali fingerprint di bawah layar, sehingga harus ditaruh di bagian samping. Tapi harus install video player lagi atau misalnya MX Player untuk bisa memutar video resolusi 8K dan 4K di resolusi 60 fps. Sementara Xiaomi 13T sama-sama terasa smooth meski beda refresh rate yaitu 144 Hz dan 120 Hz untuk Samsung M54. Karena memang belum bisa membedakan antara keduanya. Player bawaannya pun masih bisa mutar video 4K 60 fps dan tidak bisa smooth memutar video 4K meski pakai player eksternal, tapi sudah dibekali fingerprint di bawah layar. Yang ketiga, mengenai kualitas suaranya. Samsung M54 meski hanya mono speaker, tapi kekerasan suaranya masih bisa mengimbangi suara speaker 13T yang punya dual speaker. Namun untuk bassnya lebih terasa powerful di 13T, sementara M54 lebih terasa di treble-nya saja. Untuk Dolby Atmos sama-sama bisa diaktifkan baik pakai headset ataupun tanpa headset. Yang keempat, mengenai baterainya. Baterai pastinya lebih awet Samsung M54 karena lebih besar 1000 mAh. Selisih SOT-nya pun bisa beda 1-2 jam tergantung pemakaian juga. Kalau M54 bisa tembus 5-7 jam SOT seharian, sedangkan Xiaomi 13T hanya mampu bertahan di 4-5 jam SOT-nya saja. Meskipun tidak seawet Samsung M54, tapi waktu charging 13T jauh lebih ngebut. Bisa ngecas full 100% dalam waktu 40 menitan dengan charger 67 watt dan 50 menit dengan charger 33 watt. Sedangkan Samsung M54 hanya mampu ngecas full selama 1 jam 30 menitan karena hanya mentok di charger 25 watt. Itu pun tergantung watt listrik tempat ngecasnya. Biasanya daya listrik yang lebih besar, misal di kantor, maka ngecasnya lebih cepat juga. Bisa selisih 10-15 menit daripada kita ngecas di tempat yang watt listriknya rendah, misalnya di rumah. Itu kadang 1 jam 25 menit, kadang 1 jam 35 menit. Terus kemudian mengenai kameranya, di antara kelebihan 13T yang saya rasakan adalah 13T sudah dibekali lensa tele dan utama masing-masing 50 megapiksel yang dituning lagi oleh Leica, sehingga menghasilkan foto potret yang khas sebesar sekitar 20 MB, sehingga bukan sekedar gimmick semata. Apalagi kamera ultrawide-nya 12 megapiksel lebih besar daripada M54 yang hanya 8 megapiksel. Meskipun untuk lensa kamera utama M54 lebih besar 108 megapiksel yang sekali jepret itu menghasilkan foto lebih besar yaitu 50 MB. Untuk hasil kualitas fotonya tergantung selera masing-masing. Namun saya lebih suka foto di 13T yang warnanya punya karakter khas Leica. Sama-sama punya fitur AI yang bisa menghapus objek tidak penting dalam foto. Juga bisa edit tingkat ketebalan bokehnya. Adapun fitur-fitur seperti merubah objek bokeh, merubah foto biasa menjadi foto bokeh, itu hanya bisa di 13T. Sementara fitur khas M54 adalah mengcrop otomatis objek foto yang ingin kita save. Untuk hasil videonya, OIS di 13T lebih stabil, baik
depan maupun belakang. Namun untuk kecepatan autofocus pengambilan videonya M54 saya rasa lebih baik karena tidak perlu pencet-pencet autofocus oleh tangan, terutama pada saat ngambil video objek dekat ya. Bahkan video M54 bisa di switch video depan belakang saat merekam di semua resolusi, dari 4K, Full HD sampai HD. Beda sama Xiaomi 13T yang hanya bisa di switch di resolusi Full HD 30 fps saja. Namun di 13T bisa dual video, serta bisa bikin film pendek yang perpindahan videonya seiring berbarengan dengan alunan background musik. Oke, sekarang kita sedang mengetes hasil video 4K 30 fps dari kedua HP, yaitu Samsung Galaxy M54 dan Xiaomi 13T. Seperti ini untuk tampilan videonya. Ini saya berjalan di area Taman Himala Hills sore jam 5 lewat 10-an ya. Nah, bagaimana untuk stabilannya, lebih bagus mana dan bagaimana warna ditampilkannya juga. Untuk tes kedua yaitu video Full HD resolusi 60 fps. Seperti ini untuk perbandingan dari video kedua HP ini ya. Ini untuk warna tanaman-tanaman yang ada di sini beserta bunga-bunganya. Kita coba cek jalan lagi di sini. Oke, bagaimana untuk kestabilannya? Untuk masing-masing HP ini dilengkapi dengan OIS ya. Ini untuk pengetesan video Full HD resolusi 30 fps. Sebenarnya untuk Xiaomi 13T masih bisa di resolusi Full HD 60 fps ya. Tapi untuk M54 hanya mentok di 30 fps saja. Nah, seperti ini gambaran dari kedua video ultrawide kedua HP ini. Lebih bagus mana? Sekarang kita tes untuk video depannya ya. Kita pentokin kualitasnya yang tertinggi. Untuk Xiaomi hanya di Full HD 30 fps, sementara yang Samsung M54 itu bisa di 4K 60 fps seperti ini ya. Ini gambaran video kamera depannya. Tapi untuk kestabilan memang kayaknya lebih stabil Xiaomi, tapi untuk ketajaman dan warna lebih bagus yang di Samsung M54 ya. Yang keenam terkait dengan fitur keamanan. Selain sektor ke kamera yang menjadi fitur andalan 13T, ada satu lagi fitur utamanya yaitu dilengkapi dengan sertifikasi IP68 yang sudah teruji kemampuannya oleh saya sendiri. Terbukti sampai sekarang HP-nya tetap normal tanpa kendala meskipun sudah beberapa kali saya ceburkan ke dalam air atau ke dalam kolam. Nah gitu. Yang ketujuh mengenai performa. Di atas kertas 13T lebih unggul performanya. Terlihat dari hasil Antutu yang jauh berbeda dengan 13T yang dapat skor 900 ribuan, sementara Samsung M54 hanya 500 ribuan saja. Pas saya ekspor video pun ternyata memang 13T lebih cepat dari M54. Namun M54 pun masih smooth saat digunakan editing video. Terus kesimpulannya gimana? Jika teman-teman ingin mencari pengalaman baru dalam hal fotografi serta tanpa khawatir kebasahan dan kehujanan saat beraktivitas, bahkan bisa diajak basah-basahan, maka teman-teman bisa mencoba 13T. Meski kemampuan baterai tidak begitu irit, namun kemampuan casnya sangat cepat dengan dukungan 67 watt. Tapi jika teman-teman sudah nyaman dengan UI yang begitu simple, mudah, terus HP-nya punya kamera yang cukup lah buat sehari-hari, bahkan dapat diandalkan buat bikin konten barang elektronik, serta ingin baterai yang lebih awet juga, maka teman-teman bisa memilih M54. Oke, terima kasih. Itu pengalaman saya menggunakan dua HP ini. Semoga bermanfaat dan menjadi satu pertimbangan untuk mengambil yang terbaik yang cocok dengan kebutuhan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.